Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi mahasiswa YSB Atmaluhur dalam mata kuliah jaringan komputer. Dalam kali ini saya akan menjelaskan tentang perangkat keras jaringan. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang perangkat keras jaringan adalah bagaimana suatu peralatan perangkat-perangkat tersebut yang bekerja untuk mendukung sistem dari jaringan tersebut. Nah, perangkat keras di dalam jaringan ya itu diantaranya adalah biasanya yang bisa membantu atau yang bisa berjalan pada sebuah jaringan yang bisa digabungkan dari sebuah jaringan. Ya, seperti yang pertama misalnya komputer. Ini adalah merupakan suatu perangkat keras jaringan. Kemudian kartu network atau card network, ya, atau biasa disebut dengan LAN card, ya. Ini juga merupakan perangkat keras sebuah jaringan. Kemudian hub atau switch, kemudian ya printer, ya, CD-ROM, scanner, ya, bridge, kemudian router. Ini adalah merupakan suatu perangkat keras yang mendukung kinerja dari sebuah jaringan. Nah, sebelum saya menjelaskan apa itu perangkat-perangkat keras, seperti apa peranan dari perangkat keras, maka kita lihat di sini ya ada beberapa peralatan yang bekerja di dalam perangkat keras. Seperti di sini kita lihat adalah komputer, ya ada gabungan komputer-komputer, terus kemudian ada kabel, kemudian ini boleh dikatakan juga perangkat keras. Kemudian ada hub atau switch, kemudian ada printer, ya. Kemudian di sebelah kanannya di situ selain ada komputer, ada CPU, ya, yang berperan sebagai server. Kemudian ada klien-kliennya, ya. Klien ini yang kemarin yang sudah pernah kita bahas adalah kumpulan dari komputer-komputer satu dengan komputer yang lainnya. Nah, ini adalah bagian dari perangkat keras. Nah, sekarang kita bahas tentang server. Server ini adalah suatu perangkat keras juga, ya. Ya. Nah, server tersebut berperan sebagai pusat dari komputer atau induk dari ya jaringan tersebut. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa server ya mempunyai suatu peranan yang sangat penting karena dia bisa menyediakan layanan-layanan yang ada di jaringan. Dan server juga bisa merupakan suatu jantungnya dari sebuah jaringan. Ketika servernya mati, mungkin akan lumpuhlah sebuah jaringan tersebut. Ya. Nah, server juga ya harus merupakan komputer yang sangat cepat. Ya, komputer yang sangat canggih, komputer yang sangat ampuh, yang mempunyai ya perangkat memori yang besar, kemudian media simpanan yang besar, dan kapasitas yang besar tentunya, dan juga dengan kartu jaringan yang cepat. Makanya ketika kita memilih server, ya komputer induk, maka kita harus pilihkan semuanya yang serba besar. Karena apa? Karena ini akan berdampak nanti ketika sebuah jaringan itu dijalankan. Ya, banyak kadang-kadang kalau kita perhatikan gitu ya. Kayak seperti jaringan lelet, kemudian kurangnya memori atau kurangnya media satu penyimpanan dalam satu server, ini akan terkendala di jaringan. Otomatis nanti jaringan tidak akan lancar. Nah, selain server juga ya di keseluruhan komputer yang terhubung ke server ini disebut dengan workstation, ya. Workstation ini adalah merupakan kumpulan-kumpulan komputer atau disebut dengan kliennya. Ya, sebuah workstation minimal setidaknya mempunyai sebuah kartu jaringan, kemudian mempunyai aplikasi jaringan, ya, atau software jaringan, kemudian
mempunyai kabel UTP dalam hal ini atau wireless untuk bisa menghubungkan ke jaringan. Nah, biasanya sebuah workstation itu atau klien itu ya dia tidak membutuhkan floppy ya, floppy disk karena datanya ingin disimpan. Ini biasanya diletakkan di file server. Jadi juga tidak menggunakan hard disk gitu ya, tidak menggunakan media penyimpanan. Tapi semua penyimpanan yang ada di dalam jaringan itu tersimpan di server. Makanya daripada itu server harus ya berperan ya sebagai penampung dari apa yang akan dilakukan oleh klien atau workstation tadi. Nah, kalau kita juga berbicara tentang peralatan atau perangkat keras dari sebuah jaringan, kita mengenal dengan kartu jaringan atau NIC. Ya, NIC ini adalah kartu jaringan. Ya, dia merupakan suatu perangkat yang menyediakan media untuk menghubungkan antara komputer satu dengan komputer yang lain, atau dari komputer dengan hub atau switch. Media untuk menghubungkan antara komputer tersebut itu kebanyakan kartu jaringan adalah kartu internal biasanya ya. Kartu internal, artinya kartu internal itu adalah kartu yang ya dipasang di dalam perangkat komputer itu. Biasanya dia terpasang pada motherboard tersebut atau mainboard tersebut pada slot ekspansi jaringan di dalam PC atau dalam komputer tersebut. Nah, intinya adalah kartu jaringan ini harus ada karena memang dia merupakan tolak ukur untuk bisa melakukan sebuah perangkat jaringan bisa bekerja dengan baik. Ya. Kemudian konsentrator. Konsentrator itu boleh dikatakan switch atau hub. Ini berguna untuk menyatukan kabel-kabel ya UTP tadi dari tiap-tiap komputer atau PC atau dari tiap-tiap workstation ya atau server dari perangkat yang lainnya. Jadi kalau kita lihat di sini gambarnya ini adalah hub ya atau switch. Di dalam switch itu ada dinamakan dengan port. Port itu adalah lubang yang bisa dimasukkan kabel ya UTP ya atau dengan menggunakan konektor RJ45. Terus ada satu port masuk kemudian ke komputer. Sedangkan di komputer saya katakan tadi kalau PC dia bisa berupa internal ya. Jadi kartu jaringan internal atau NIC tadi ya. Mereka langsung dihubungkan ke hub tersebut. Oke. Nah, penjelasan dari NIC atau kartu jaringan, ya, atau biasanya disebut dengan LAN card. Ini adalah perangkat yang dipasang pada motherboard yang menyediakan port untuk dihubungkan dengan jaringan menggunakan kabel. Nah, di sini kita lihat ada beberapa bagian yang sangat penting di dalam bekerja sebuah jaringan. Ada RAM, ada ROM, kemudian ada prosesor ya dari Ethernet tersebut, kemudian ada tempat konektor RJ45-nya ya untuk bisa menghubungkan ke komputer. Kemudian fungsinya selain dia dipasang di motherboard ya, kemudian dihubungkan menggunakan kabel tersebut sebagai penghubung antara komputer dengan jaringan LAN. Ini adalah fungsi dari NIC. Ketika NIC itu atau kartu dari jaringan tersebut bekerja, maka lampu indikator itu akan klip ya, akan hidup ketika dia berada di sebuah jaringan. Kemudian kita lihat perangkat keras dari sebuah jaringan itu adalah kabel. Nah, tentunya di sini kabel, kalau kita tidak asing lagi kalau bisa melihat kabel bahwa di dalam kabel tersebut ada media jaringan atau transmisi kabel yang tipe UTP dan STP. Nah, biasanya ini ya digunakan pada standar dari sistem jaringan komputer. Nah,
Kita lihat media jaringan adalah di mana sinyal data dikirim dari komputer satu ke komputer yang lain dengan menggunakan kabel UTP atau STP. Bisa juga dengan menggunakan kabel koaksial. Bisa juga dengan menggunakan fiber optik maupun wireless, ya. Jadi perangkatnya sama pada dasarnya. Kalau kita menggunakan kabel, ya, tentunya itu juga harus dibuatkan standar dari sebuah jaringan tersebut, ya, kabel tersebut. Kemudian yang populer digunakan adalah jenis UTP. Ya, UTP ini adalah jenis kabel yang standar yang digunakan, yang seperti yang sudah pernah saya jelaskan di minggu lalu, bahwa terdiri atas 8 buah warna di dalamnya. Kemudian, ya, perangkat keras yang lain seperti media jaringan fiber optik, ini merupakan salah satu, ya, keluarga dari pengkabelan, ya. Selain kabel UTP tadi, ada media jaringan fiber optik. Itu adalah media jaringan yang menggunakan teknologi optik, transmisi optik atau kaca. Dia bekerja pada cahaya, ya. Kemudian mempunyai kelebihan jarak jangkau yang lebih panjang ketimbang kita menggunakan kabel UTP ini, ya. Kemudian kecepatan transfer itu bisa lebih cepat dari kurang lebih, ya, lebih dari 100 Mbps. Nah, sekarang kita menuju ke media jaringan wireless sebagai salah satu bentuk peralatan hardware, ya, dari perangkat keras dari sebuah jaringan. Salah satunya adalah wireless. Wireless bila dikoneksikan dengan media kabel tidak memungkinkan atau bisa terlalu mahal, maka teknologi wireless adalah alternatif untuk menghubungkan sebuah LAN. Jadi seperti juga yang pernah saya jelaskan bahwa ketika kita, ya, memilih suatu media, ya, transmisi berupa kabel, ada juga tentunya kita menggunakan wireless. Jadi kalau kita menggunakan wireless artinya kita akan lebih mudah untuk bisa mengkonfigurasi atau mengatur dari sistem jaringan tersebut. Yang jelas bagaimana kita bisa men-setting, ya, bagian-bagian terpenting dari, ya, media wireless tersebut. Dan kemudian seperti yang sudah saya jelaskan di minggu lalu bahwa jaringan wireless itu menggunakan frekuensi radio, bisa laser, bisa infrared, dan satelit microwave untuk transmisi sinyal dari satu komputer ke komputer yang lainnya. Nah, saya rasa itu pembahasan kita di pertemuan ini. Saya rasa cukup dulu. Sekian, terima kasih. Kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Jaga kesehatan, tetap jaga kesehatan di masa pandemik ini. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.